ومن سيئات أعمالنا لا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Al-ayat. Yang kami hormati Ibu guru kita semua, Ibu Dr. Anda Yaya Samsia. Mata'anallahu min kulli hayati wa nafa'na bi ulumihi. Yang kami hormati penceramah kita Ibu Neni Nur Fitriani SPD. Yang kami hormati Ibu Ketua Majelis At-Ta'aruf. Yang kami hormati ibu-ibu anggota public speaking. Yang kami hormati dan kami cintai ibu-ibu majelis taklim beserta undangan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi, Zat yang Maha Ghafur, yang memberikan rezekinya secara teratur sehingga kita diwajibkan untuk terus bersyukur. Maka janganlah kita menjadi kufur agar senantiasa terhindar dari siksa kubur. Amin. Dan berkat rahmatnya pula pada hari ini kita dapat berkumpul di Masjid At-Ta'aruf dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi yang patut kita jadikan contoh, yang patut kita jadikan public figure dalam kehidupan kita, suri tauladan yang baik bagi para umatnya, Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini senantiasa istiqomah untuk menjadi umatnya dan telah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran, 3. Sambutan, 4. Tauziah, 5. Doa dan penutup. Baiklah, sekarang kita menginjak acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Ustadzah Nurizena. Kepada Ibu kami silakan.
dan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang tidak bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menambah keimanan kepada yang membacakannya dan kita semua yang mendengarkan. Amin. Amin. Ibu-ibu yang berbahagia, mudah-mudahan juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Tati selaku ketua majelis. Kepada Ibu kami silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten sada acara pada nganggo bahasa Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tipayun mangga urang syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Izzati anu salawasna maparing rahmat ka urang sadayana sareng barokah umargi biasa nonton ngariung di ieu majelis anu barokah. Mudah-mudahan urang salamina ka rahmat Allah. Sholawat sareng salam mugi dilempahkeun ka dina urang sadayana Nabiana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumaha sholawat sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Simpuring wawakil jalanan ketua nuju angkat umroh. Mudah-mudahan berdoakeun urang sadayana sehat, barokah, ibadahna mabrur. Amin. Hadirin rahimakumullah, hatur nuhun ka panitia panata calagara, pengatur acara anu parantos maparingan waktos kasih kuring kanggo cumarios ngadegdeg sama. Ngaturkeun nuhun ka sumpingan anak kahiji kadarsana Ibu Hajah Yayat kalih rengan sadayana anu parantos tiasa sumping di ieu majelis. Mudah-mudahan penggalna urang di dieu kenging barokah Allah. Amin. Anu kadua kawargi majelis taklim at-ta'aruf anu parantos ngorbankeun tanagana emutanana rezekina. Mudah-mudahan dengan ibadah anu dikabul. Amin. Sate acana bari aya pantun. Ti Bandung ka haur geulis. Cakep. Tunggu ganas ka panas. Cakep. Gitiung pantes menggelis. Amin. Rajin angkat ka pamusa. Amin. Mudah ulin sisi lamping. Cakep.
Suku anu di Indonesia teh hiji-hijina suku anu tereng ical, tereng musnah, nya eta bahas suku Sunda. Kunaon margina? Orang Sunda teh tos tersek kalau ini. Laras itu. Di rumah bumi apa ini apa ini. Laras tuh. Padahal Sunda teh ageung, bumi Tagayu Sunda besar. Kepulauan Sunda besarnya wajib. Bukan di mana ieu? Kumade ku ayana public speaking, you know? Pribados ngawas terus. Oh, geuning Sunda teh aya kene. Tak kumade kitu ulah isin nganggo Sundanya, nganggo bahasa Sunda. Pengalaman simkuring baru incu di Bekasi. Guruna priwaran coba tulis kata yang dia kecap yang biasa dipakai di rumah. Jawabnya naon? Kecap bango. Rasa asin, rasa manis. Sedih. Simkuring nini mah sedih. Ulo geuning incu teh anti kana Sunda teh saha atuh ngelepat keun wae saha oge ngelepat urang mawitan di ayeuna urang ulah isin nganggo bahasa Sundanya Ya. Sakali deui ngaturkeun nuhun kataksana ibu kali rengan anu parantos karta sifik ka ieu majelis. Mudah-mudahan Allah ningkatkeun sagala rupi ilmu rezeki barokahnya dan ibadah anu diridhoi ku Allah. Mung sakitu panginten anu kapihatur luhur sahur baher carek hapunten sing kuring. Jangan anu reres mugi jadi tuntunan ti Allah, anu lepat mugi Allah mengapunten. Sami nyere pengganti Pak Kiai Pak Tepang. Sakali deui hatur nuhun ka pamirsa ibu anu parantos karta suci. Mudah-mudahan ku sumpingna public speaking ka urang. Public speaking. Sing janten pangniat ka urang ningkatkeun ibadah urang anu rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak yang demi oge bade nyerosna gado-gado. Ibu tadi nyeros Sunda, abi bade campur Sunda sareng bahasa Indonesia jadinya. Tante acana abi bade kawitan, abi tadi muslimika panitia. Hayung aya selamatan ti tim majelis taklim atas. Mangga sakacan nasihat ceramah. Kan judul ceramahnya bagaimana mencintai dan dicintai oleh Rasulullah. Oleh karena itu, salah satunya adalah kita memperbanyak Sholawat. Nah, supaya lebih barokah acara ini, maka kita persilakan kepada ibu-ibu majelis taklim dalam tim sholawatnya untuk ke depan. Silakan ibu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina
menjadikan asbab sebab kita pemberat kita di yaumil akhir nanti, kita menjadi termasuk orang-orang yang penuntut ilmu. Jadi orang-orang yang rajin menuntut ilmu. Insyaallah. Insyaallah ibu-ibu pada hari ini temanya yang akan saya bawakan adalah di bulan Maulid ini. Ada yang tahu tanggal berapa hari ini di bulan Rabiul Awal? Tanggal berapa ibu? 25. Tanggal 2 Rabiul Awal 1446. Iya. Insya Allah pada kesempatan ini saya mungkin sebenarnya tidak lebih daripada itu ya, ilmunya sama saja bahkan masih belajar. Untuk itu mohon maafkan jika masih ada kekurangan, dan terima kasih kepada Ibu Syahari, kemudian Ibu Hajar Yasafia sebagai ketua Komite itu yang sudah memberikan kesempatan saya pada hari ini untuk sedikit berbagi ilmu. Ibu-ibu semuanya, ketika kita ketika kita setiap tahun merayakan Maulid Nabi, apakah bertambah cinta kita kepada Rasulullah? Insya Allah. Mudah-mudahan kegiatan tersebut tidak hanya ritual saja, tetapi semakin menambah keimanan kita. Amin. Rasulullah yang kita tahu dan kita sangat cintai dalam kisah-kisah hidupnya memberikan keteladanan kepada kita semua. Kenapa? Dari beliau, dari 24 jam ibu-ibu, dari beliau bangun sampai beliau tidur kembali, semuanya terekam. Tidak ada yang luput, semuanya terekam. Ada dalam hadis-hadis para sahabat, ada dalam hadis-hadis istri-istrinya. Ya, karena istri-istrinya yang merekam beliau dari bangun tidur sampai beliau pulang kembali ke kembalinya. Ya. Nah, ibu-ibu semuanya, ketika kita ingin berharap dicintai dan mencintai Rasulullah, berarti ada hal yang dipersiapkan oleh kita ya ibu semuanya. Patutkah kita dicintai oleh Rasulullah? Itu pertanyaannya. Jangan hanya bertepuk sebelah tangan karena dicintai Rasulullah, tapi kita tidak memberikan kepenuhan jiwa kita, kepenuhan cara kita mencintai Rasulullah seperti apa, bukan ya? Nah, kalau kita mencintai berarti selalu diingat. Betul tidak ibu? Betul ya. Nah, untuk itu ada beberapa 10 tanda cinta kita kepada Nabi apa saja. Itu ya, mungkin akan saya kembali masuk kepada tema. Rasulullah SAW diberi gelar Al-Amin. Apa itu Al-Amin ibu-ibu? Dapat dipercaya. Ya, karena beliau menjadi suri teladan. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Dialah seorang Rasul yang sangat mencintai umatnya. Bahkan di akhir hayatnya beliau masih teringat, masih memikirkan umatnya. Umati. Iya. Jadi memikirkan umatnya. Kemudian ibu-ibu semua, bentuk sederhana ketika kita mengatakan mencintai Rasulullah adalah dengan banyak sholat. Itu ada di surat Al-Ahzab ayat 56. Ibu-ibu yang punya aplikasi Al-Quran silakan dibuka sambil kita belajar. Ada yang buka mau musab juga silakan dibuka ya. Supaya kita sedikit-sedikit dalam Al-Quran. Maaf. Surat Ini itu pakai Nah, iya betul. Kenapa ada itu ya? Iya. Jangan dicatat ya ibu supaya pulang dari sini membawa buku catatan supaya dari sini kembali ibu membuka materinya. Ya. Jadi sholawat itu ada, memperbanyak sholawat itu ada di surat Al-Ahzab ayat 56. Saya baca satunya saja ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepada dia. Nah, 10 tanda kita benar mencintai Rasulullah SAW. Yang pertama apa? Yang pertama, poin pertama ibu dicatat ya. 1. Mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dan penutup para
iman itu berasal dari al-yakin, dari keyakinan. Kita sudah yakin insya Allah. Nah, mencintai Rasulullah salah satunya mengakui bahwa beliau sebagai utusan Allah yang kita sering dengar dalam surat kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi itu pengakuan kita, untuk pengakuan kita. Nah, yang tadi poin selanjutnya adalah mengakui bahwa beliau itu penutup para nabi. Ini penting ya Ibu. Kenapa? Karena sekarang hampir tiap hari ada yang mengaku-ngaku nabi sesudah Nabi Muhammad. Nah, ini harus menjadi apa ya? Kewaspadaan kita semua bahwa jangan sampai kita terbawa ya, sebagaimanapun mereka yang mengatakan saya nabi dan sebagainya, jangan dipercaya karena kita yakin bahwa Nabi Muhammad adalah penutup ya. Yang kedua, yang tadi itu ya ada di surat, silahkan catat surat Al-Anbiya ayat 107. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua adalah tanda cinta kita kepada Nabi adalah menjalankan sunnah-sunnahnya. Nah, sunnah-sunnah Rasulullah itu banyak sekali. Ada 40 yang saya baca juga tadi di Google. Nah, coba apa sunnah-sunnah Rasulullah yang ibu ketahui? Coba ngacu. Bangun tidur membaca doa. Betul. Nah, itu salah satu sunnah Rasulullah. Bahkan ada bentuk pasangan suami single memanggil mesra pada istrinya adalah salah satu sunnah Rasulullah. Ya. Jadi semua aspek kehidupan itu diberikan contoh oleh Rasulullah. Bagaimana cara memanggil kepada istrinya, wahai Umayyah, ya, yang merah-merahan. Baik, yang berikutnya adalah ketiga, mengikuti akhlak dan pribadi Rasulullah. Ini ada di surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh tidak ada pada diri Rasulullah, ini yang tadi dibacakan oleh tadi pembawa baca Al-Quran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Itu ya tadi. Kemudian karena waktunya tadi sedikit terpotong ini saya akan cepat. Yang berikutnya adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi. Ibu-ibu ada yang di sini sehari 1000 sholawat tidak? Ada yang lebih? Ada yang 10.000 sehari? Kalau ibu mengikuti grup-grup ya di komunitas itu ada kayak sholawat itu 10.000 sehari, ada 5.000 sehari, banyak ya. Jadi ketika kita menggunakan gadget itu bisa menggunakan untuk hal yang baik, cari komunitas-komunitas yang baik gitu ya. Karena kalau dengan grup itu biasanya kita lebih semangat ya daripada sendiri ya ibu ya. Yang berikutnya adalah kelima, berharap dan berdoa agar kelak bisa melihat berarti ada yang ketinggalan. Yang satu, mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah dan penutup para nabi. Itu yang pertama poinnya. Itu di dalilnya surat Al-Anbiya ayat 107. Silakan yang masih ketinggalan. Yang kedua, menjalankan sunnah-sunnahnya. Ketika kita mengatakan cinta, maka ada prioritas. Yang ketiga, mengikuti akhlak dan pribadi Rasulullah. Itu di surat Al-Ahzab ayat 21. Ya, yang keempat, tadi memperbanyak sholawat kepada Nabi. Ya, dan sekarang kelima itu adalah berharap dan berdoa agar kelak bisa melihat dan berjumpa Rasulullah pada hari kiamat. Jadi kita doa-doa kita sesudah sholat ya ibu ya. Kita ya Allah pengen ketemu dengan Rasulullah. Kan apa? Baiknya ya ibu, kalau kita sering manggil seseorang yang dicintai kan insya Allah terdengar ya. Kalau kita udah sholat assalamualaikum, apakah kita akan dilihat oleh Rasulullah pada hari kiamat? Biasanya tidak ya. Jadi sering memanggil apalagi dalam zikir kita sambil masak bisa ya, salawatan ibu bisa kan? Sambil masuk anak, sambil di pasar, aktivitas
sampai ada sholawatan yang besar. Jadi perbuatan yang sangat ya. Dan sholawat itu adalah salah satu sunnah Rasulullah yang tidak pernah ditolak. Amalan yang tidak pernah ditolak. Salah satu amalan yang tidak pernah ditolak adalah bersolawat. Jadi selawat itu rahasia. Jadi salah satunya selawat kan akan menenangkan hati kita ya, biar kalau kita punya masalah, kalau kita misalnya baru karuruat ya, masalah apa lah di kehidupan sehari-hari, masalah rumah tangga, masalah kerja, masalah anak dan sebagainya, perbanyak sholat, insya Allah hati menjadi sholatin tadi pinternya. Insya Allah pintar. Insya Allah ya. Sekarang yang berapa dulu? Nah, tadi saya lewat ya hadis riwayat Muslim yang poin kelima adalah di antara umatku yang paling mencintaiku adalah orang-orang yang hidup setelah aku. Hadisnya. Salah seorang dari mereka sangat ingin melihatku, walaupun menembus dengan keluarga dan harta. Tadi tidak ada hadis riwayat dari Muslim. Rasulullah mengatakan orang-orang sepeninggalku di antara umatku akan ada yang paling mencintaiku, tidak ada yang sangat ingin berjumpa Rasulullah. Nah, kalau kita termasuk anu biasa-biasa, ya, maka dari sekarang dirubah mindset kita gitu ya, ini sebetulnya mencintai Rasulullah karena insya Allah Rasulullah juga akan mencintai kita. Baik, yang keenam, yang poin keenam adalah mempelajari kehidupan Rasulullah. Itu hadis pimpinan gaduh buku sirah nabawiyah. Gaduh. Jadi buku sirah nabawiyah ini penting buat anak cucu ya, ibu-ibu jangan sampai mereka lebih hafal dengan tokoh-tokoh yang ada di TV, sedang kehidupan Rasulullah tidak tahu. Anak-anak masih diajarkan 25 Nabi dan Rasul, kemudian siapa ayah Rasulullah, siapa ibunya, kakeknya, neneknya, gitu ya, sampai sahabat-sahabatnya. Itu penting sekali. Karena sekarang sudah tergerus ya ibu, mereka lebih hafal yang viral-viral gitu ya. Karena mainan sehari-hari adalah HP, mainan taruh kerja, sahabat. Bapaknya ayahnya Rasulullah, saya jawab, ibu titip kamu ibu nugas kali dari ibu. Sekali-sekali aja deh, engkau mengandalkan ibu gurunya, sebetulnya ibu guru masih bertugas, sebetulnya dan ibu ini. Kemudian yang ketujuh adalah mencintai orang yang dicintai Rasulullah. Kalau kita mencintai Rasulullah, maka kita juga mencintai yang dicintai Rasulullah. Paham tidak ibu? Iya. Paham ya? Rasulullah mencintai siapa? Ini hadisnya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, Al-Hakim dan Baihaqi. Cintailah Allah karena Ia telah memberikan nikmat-nikmatnya. Cintailah aku karena cinta kepada Allah, dan cintailah keluargaku karena cinta kepadaku. Jadi kepada aku baik, Rasulullah kita harus cinta. Beliau adalah keturunan dari Rasulullah. Jadi cintailah Allah karena Rasulullah mencintai Allah, dan cintailah aku, dan cintailah keluarga. Yang kedelapan, ibu mencintai Rasulullah lebih dari cinta kepada dirinya. Poin yang kedelapan, mencintai Rasulullah lebih dari cinta kepada dirinya. Maksudnya yang orang itu ya, keluarganya dan harta bendanya. Ini ada di dalamnya Al-Quran surat At-Taubah ayat 24. Ya, ayat berapa? Ini ayat ini. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, istri-istri, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan dan kamu khawatiri kerugian perniagaannya, dibaca. Ada Bu, mundur Jena silakan. Surat Al-Taubah ayat 24. At-Taubah ayat 24. Katakanlah, jika bapak-bapak, istri-istri, anak-anak, dan keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan lebih kamu.
wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Artinya, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah Maha tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman. jelas sekali ya, penjelasan di atas sudah jelas sekali ya. Ya, saya tidak usah bahas lagi, sudah dipahami dari artinya. Yang kesembilan adalah mencintai, membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Salah satu, ini kan saya judulnya 10 tanda cinta kita kepada Nabi. Salah satunya adalah mencintai, membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Ada dalam hadis sesungguhnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran. Jadi ibu-ibu, insya Allah yang sini saya sudah yakin pengajiannya aja seminggu berapa kali? Ada setiap hari ke pengajian ke mana insya Allah ya, masuk dari sini ya. Mencintai, membaca dan mempelajari serta mengamalkan Al-Quran. Yang terakhir adalah ibu mengajak orang lain untuk mencintai Rasulullah. Jadi marilah kita saling menasehati, saling mengajak pada kebaikan kepada orang lain. Jadi sekali-sekali diajak anak saya teh, saya, ayo orang mencintai Rasulullah, ayo orang ada tim salawat, karena ya insya Allah orang yang senantiasa bersalawat bisa itu menjadi sesuatu yang penuh dengan berkah. Ya. Waduh. Nah, ibu-ibu semua dari tadi 10 kata kita mencintai Rasulullah. Nah, ada beberapa sahabat yang saking cintanya kepada Rasulullah, beliau menampakkan apa ya kecintaannya. Apa saja yang pertama? Yang pertama adalah ketika Ali bin Abi Thalib, beliau menggantikan Rasulullah ketika dalam pengepungan. Ini salah satu contohnya ya, kalau kita kembali lagi. Ali bin Abi Thalib menggantikan Rasulullah dalam pengepungan. Kedua adalah ketika Umar tidak percaya ketika Rasulullah dikabarkan meninggal. Tapi beliau mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah itu meninggal, maka akan kupenggal kepalanya. Insya Allah. Kemudian yang lainnya banyak juga ya. Untuk sesi tanya jawab ada atau langsung saja? Baik ibu-ibu, mungkin karena ini poin-poinnya sudah jelas gitu ya. Salah satu aja dari saya ya, ada door prize. Mau door prize nggak? Mau. Satu orang saja ya. Door prize. Yang bisa menyebutkan 10 sunnah Rasulullah, boleh ke toko roti The Master, saya dapat 1. Promo sedikit. Promo launching. Promo launching lagi. Roti The Master jalan Juang Pagi Pak. Ada. Silakan, ibu-ibu. 10 banyak ibu dari bangun tidur ibu. Stop. Ada yang berani? 10 sebutkan. Silakan, itu siapa namanya? Ibu Ida. Sebutkan tuh, 1. Memulai sesuatu dengan basmalah. 2. Sesudahnya hamdalah. Membiasakan wudhu sebelum tidur. 3. Membaca doa sebelum tidur. 4. Membaringkan ke sebelah kanan. 5. Doa sesudah bangun tidur. 6. Doa masuk kamar mandi. 7. Doa mau makan. 4. Jangan doa semua buat. Sesudah Ayo sedikit lagi Bu, dapat roti. menyayangi orang miskin, anak yatim, Sedekah ya. Kalau sholatnya ibadahnya apa yang disebutkan?
Banyak sholat malam, tahajud. Nah, iya, terus sholat. Ya, kalau ya, barakallahu fi umrik, Ibu tidak sidang mendapatkan 1 dompet dari saya ya. Kalau malam boleh tolong jemaah. Itu saja mungkin itu karena waktunya terbatas. Mohon maaf jika ada kesalahan. Insya Allah yang salah dari saya pribadi sebagai al-fakir yang masih belajar menuntut ilmu dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita, Ibu Dr. Aga Yaya Samsia, kepada Ibu disilahkan. Ternyata usia dari saya sebut kan ya Bu ya. Saya namanya kata udah 80 tahun dan wajar kalau bisa sosial. Ibu-ibu, pribadi sekalian tandingan subhanallah hikmah dengan pribadi saya dan pelatihan kami sedikit kalau kembali ternyata Allah masih ada kesempatan silaturahmi yang luar biasa. Ibu-ibu subhanallah pribadi sekarang terus 50 tahun setengah abad di Subang. Nah, beda ayatnya perkataan. Subhanallah kan ibu malu dadakan Allah ya. Masa ini tetangga yang begitu baik, alhamdulillah jangan berbesar dina. Jasa tentang kalau sama ayatnya orang ayat dina sarsi mulia. Jasa kepen mau molita harus sampai tahu tanggal dilahir dengan dengan orang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau lemah anu dilahir dengan. Jasa ibu-ibu jasa tapi 12 Rabiul Awal itu momentum untuk mengingat nilai-nilai yang dilakukan oleh Rasulullah. Jangan kami kurang emot kata 12 Rabiul Awal. Ya Allah, Allah telah mengutus seorang manusia yang luar biasa gitu ya, yang sempurna dengan nilai-nilai yang luhur yang memang tadi itu didudukkan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang baik sejak dia bangun sampai bangun lagi itu penuh dengan nilai-nilai yang perlu kita ikuti gitu ya. Jadi ibu-ibu hampir ya, bagaimana beliau cintanya kepada kita itu luar biasa. Jadi mengenai bagaimana tadi kita ingin dicintai dan Rasul mencintai kita. Rasul mencintai umatnya luar biasa. Justru kita sejauh mana kita mengekspresikan diri kita sebagai orang yang pantas dicintai oleh Rasulullah gitu ya. Ibu waktu beliau akan menghembuskan nafasnya, waktu saya malah kalau akan mencabut nyawanya, beliau minta oleh malaikat tolong sampaikan kepada Allah. Bahkan padahal sakitnya sekarang mau gitu Bu. Rasulullah saja yang pasti dijamin masuk surga karena sangat sakit sekarang dia minta tolong kepada Allah, semua umatku sakitnya biar aku yang menanggung. Itu sakit sangat biar pada kita. Tapi apa kata Allah? Kullu nafsin semua manusia harus merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Jadi ibu-ibu bukan mau, tapi sakitnya sakaratul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia akan merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Cuma kita tidak bisa mendengar bagaimana orang di Antosa, apakah dia sedang menghadapi sakit atau tidak. Kita terang kami di rumah saya pada dengar eta-eta di monitor dia naik turun atau sudah tet, tapi dia tidak tahu apa yang sedang dirasakan. Tapi kadang-kadang seorang lupa ya, bisa orang mau meninggal dunia ribut dan sebagainya, kan harusnya sesuatu yang tenang, yang sedang berjuang menghadapi harapan. Harusnya kita ikut dengan pengajian dan sebagainya, bimbing dan sebagainya. Itu sayangnya Rasulullah kepada kita. Kemudian seperti tadi, persis akan sahabat nyawanya masih berkata umati, bagaimana umatku. Itu saking cintanya kepada kita. Ya. Kemudian nanti ketika setelah di timbangan,
Beliau duduknya di pinggir kiri. Kenapa Rasulullah tidak di kanan? Aku akan melihat umatku. Ketika akan masuk, apakah dia masuk ke surga atau masuk ke neraka? Mungkin saya masih bisa membantu mereka. Nah itu ya. Bagaimana dulu saya? Itu rasanya astagfirullah. Kita ingin dapat syafaat Rasulullah, ingin dicintai oleh Rasulullah, tapi apakah kita termasuk orang yang pantas untuk dapat itu ya? Beliau itu yang berjuang menegakkan agama, meluruskan manusia supaya apa? Supaya nanti kembali ke dalam waktu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kembali dengan tenang, kembali kepada Allah dalam ridho Allah. Itu sampai ibu-ibu beliau yang asalnya dihormati, ya kuat, dicaci, dimaki, dibilang orang gila, dibilang tukang sihir, dilempari, kemudian dia pernah diboikot, ya, dan terakhir sampai mau dibunuh, perang ikut. Kalau sekarang mana yang perang itu prajurit, coba ya, panglima nama di Jakarta, enak-enak, ya. Kalau nanti dalam menang, mereka yang naik pangkat, ya. Kalau Rasulullah tidak ikut, dia berjuang. Ketika perang Khandaq ya ibu, waktu itu perang Khandaq, perang parit, karena kita sedikit, jadi ada yang musuhkan pakai parit, yaitu Salman Al-Farisi. Itu ibu-ibu bayangkan harus membuat parit nanti dari batu kan. Mereka kan pada mundur untuk membuat parit dan parit. Beliau sendiri langsung turun jangkul. Ayo nama ibu-ibu jadi pejabat senang. Ayo kan ibu-ibu sabara utang negara kita 186 triliun. siapa yang harus menanggung? Kita Prabowo mau nanggung. Biarpun mereka pejabat kaya gak mungkin mau. Tetap rakyat yang harus menanggung. Dan apa pajak dinaikkan, harga-harga barang, ya. Masalah kita, apakah itu pemimpin tidak pemimpin Rasulullah tidak seperti itu? Beliau yang di depan, gitu ya. Pernah sudah jadi sampai gigi dari hilang. Jadi Allah mengatakan tadi sudah disampaikan dalam surat Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan Muhammad kepada umatmu, kalau engkau ingin dicintai oleh Allah, ikuti aku. Jadi ketika kita mencintai Rasulullah, tidak cukup kita dengan sholawat, ikuti jejak langkahnya. Sholawat itu ada tiga ya. Kalau bagi Allah, sholawat itu memberikan rahmat artinya ya. Kemudian kalau bagi kita itu kita mohon doa dari melalui sholawat itu mudah-mudahan doa kita tetap dikabul. Karena itu ketika kita berdoa, urutannya istighfar dulu, baca sholawat, doa kepada orang tua, baru doa kita. Jadi kita harus tadi perbandingan baca sholawat itu kan doa selalu. Ya, di ujungnya kita mohon supaya untuk Rasulullah ya. Jadi inilah ibu-ibu subhanallah. Jika kita sekarang mengingat bukan merayakan, tidak merayakan hari kelahiran, tapi seperti tadi untuk mengevaluasi diri sejauh mana kita mengaku umat Nabi Muhammad, ingin syafaat dari Rasulullah, tapi kelakuan kita jauh dari apa kelakuan Rasulullah. Kan tadi laporkan dalam fi Rasulillah uswatun hasanah ya. Jadi kenapa Allah menyuruh kita ikuti Rasulullah? Karena Rasulullah itu akhlaknya akhlak yang mulia, gitu ya. Jadi sejak bangun sampai tidurnya itu seluruhnya penuh dengan ibadah-ibadah yang mulia. Apakah kita tidak boleh bersalawat? Harus tadi sebagai kali kita disampaikan ya. Jadi Allah memberi salawat kepada Nabi artinya memberi rahmat ya. Kalau malaikat memberi salawat artinya dia memintakan ampunan ya. Kemudian kalau umat muslim bersalawat berarti berdoa supaya diberi rahmat. Jadi melalui Nabi Muhammad. Yang tawasul oleh orang lain gitu ya. Kita kan tawasul melalui Rasulullah yang sudah jelas dijamin oleh Allah melalui beliau gitu ya. Jadi
ketika kita bersolat dalam berdoa agar bersolawat itu Allah memudahkan dikabulnya doa kita. Tapi tentu saja kita harus dekat, itu supaya kalau kita juga kan dengan seseorang, kita kan kalau dekat beda. Kemudian ibu-ibu ketika kita dengan orang tua sama anak, ibu akan cinta kepada anak cukup hanya dia dengan berdoa saja? Tidak. Cukup dia hanya memuji saja? Tidak. Ya, tapi dia mengikuti apa kata ibunya. Ini harus dikerjakan. Ini harus ditinggalkan. Ya, bisa sekolah simpan eta acuh dina, acuh kentos, sepatu simpan di trotoar. Kan kalau dia nurut seperti itu, kan ibu senang. Pasti cinta ya. Tapi kalau tidak kan enggak. Jadi kita tidak bisa. Ya jangan. Jadi usahakanlah kita berusaha sehari demi sehari kita memperbaiki ibadah kita ya. Kemudian ibu-ibu ikut dicintai oleh Rasulullah apa? Kemudian salawat ibu-ibu, salawat yang dianjurkan oleh Rasulullah sendiri ya. Nabi di sini hadis riwayat Bukhari dari Ka'ab bin Ujrah yang bertanya, wahai Rasulullah, adapun pemberian salam kepadamu kami telah mengetahuinya. Bagaimana kami harus membaca salawat? Nah, itu salawat dari Rasulullah. Nabi menjawab, ucapkanlah sabar kos kurang baca tepat. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada nama Sayyidina maka wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala baraka ala Sayyidina itu yang paling sempurna salat yang diberitahu oleh Rasulullah. Nah sekarang banyak salawat lain silahkan, tapi hayati ya, karena itu doa bukan lagu. Kita harus tahu artinya apa. Coba dulu kan kita baca soal dengan perasaan Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi salliqul Rasulullah di depan kita bisa turun air mata. Bagaimana kita merindukan, apakah kita bisa bersama nanti di akhirat sama beliau? Yang begitu cintanya kepada kita semua ya. Jadi jangan overall seperti tadinya. Jadi apa kunci agar dicintai untuk kita sendiri? Apa? Jangan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah. Ya. Kita harus tahu apa sih? Kan kalau tidak suka, ibu dia tong ya tong itu tong dia di bidang kan orang dia ya. Tapi kalau dia nurut sama begini pasti kita akan mencintai. Begitu juga kita kepada Rasulullah. Kita disapalin atau duluin dalam kesempatan ini beribadah hanya ukur masihan contoh Rasulullah sholat ibu. Non margina upami amal tadi tentang sehingga kenapa? Karena awaluma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama nanti dilihat oleh Allah ibadah kita adalah sholat. Dan sholat Rasulullah SAW mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Nah, mari kita lihat. Sudahkah sholat kita sesuai dengan sholat Allah? Dengan sholat Rasulullah yang beri contoh pada kita. Karena itu menjadi kunci. Tidak akan dilihat dulu ibadah hajinya, tidak akan dilihat dulu sholat puasanya, tidak akan dilihat baca Al-Qurannya, pengajiannya. Kalau sholatnya tidak sempurna. Ya. Jadi pertama shollu kama ra'aitumuni usolli. Ikuti sholatnya. Yang kedua, ahabbu amal ila Allahi as-sholatu ala waqtiha. Amal yang dicintai oleh Allah itu adalah sholat pada waktunya, bukan pada waktunya, di awal waktunya. Maka ayahnya ibu kurang evaluasi sehari semalam 5 kali
Berapa yang bisa kita laksanakan sholat yang waktu cong ya, malah bagusnya mas sebelum dur sudah cong gitu ya. Jadi kita sudah sholat dulu sebelum dur. Nah ini tanda cinta kepada Rasulullah. Ya seevaluasi ibu masing-masing. Kan kadang-kadang aduh pamang ngejun masak, aduh capek di kantor ya, atau aduh aku dah ini aku dah itu. Jadi janganlah kita bermimpi ingin dicintai Rasulullah kalau ternyata kita tidak mencintai apa yang dia lakukan oleh Rasulullah. Mari kita sama kita perbaiki kembali ya, kita evaluasi lagi sejauh mana sholat kita ya. Tanda cinta yang pertama adalah sudahkah sholat kita seperti yang Rasulullah lakukan. Kemudian tadi yang keduanya, sholat kau seperti aku sholat tadi ya. Bagaimana sholatnya Rasulullah itu? Sholat isya-nya surat Al-Baqarah 100 ayat. Ya, sok. Rakaat pertama, rakaat kedua 100 ayat. Orang banyak dicintai Rasulullah. Ya. Yang tapi yang enteng kita kawin trikul. Oh ya. Binas ya. Aku audio kalah kalau binas trikul teman-teman. Cita-cita ini dicintai Rasulullah. Mau dong gitu ya. Malah Bu ya. Tadi dari sholat dari waktunya ya. Kemudian Rasulullah itu sholat tahajudnya itu ibu sampai bengkak. Kenapa? Rakaat sebelum rakaat itu tamat Al-Baqarah 28 ayat, diteruskan dengan Ali Imran-nya 200 ayat, dan An-Nisa 176, itu baru satu rakaat. Mau dicintai. Ini kenapa saya sampaikan supaya kita setelah mengenal apa sih yang harus saya perbaiki gitu ya. Tidak hanya salawat saja, ya Allah aku malu ingin mendapat syafaatku ya Allah. Karena satu-satunya Rasul yang diberi izin oleh Allah bersyafaat itu hanya Nabi Muhammad SAW. Jadi karena beliau luar biasa. Ya, dia maduka dan taris dia bawa-bawa, tapi enggak sakit. Semuanya sudah pernah melaksanakan sholat tahajud. Karena satu-satunya sholat sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah adalah sholat tahajud. Beliau mewajibkan dirinya harus sholat tahajud. Isin aku ibu-ibu pamer rajin kapal mausan kan itu ada tahajud tahajud. Ya Allah. Jadi cobalah kita motivasi sesudah lebaran, sesudah Ramadan ini saya akan berusaha diniatkan bagaimana ya. Insya Allah kalau kita sudah niatkan sama Allah juga dibangunkan. Ada ini dibangunkan dari bangunan. Ya. Jadi ibu itu dari paham fujurah watak. Tidak ada orang ke ayah mengajak ibadah, ayah mengajak belajar. Di mana ibu belajar setengah kilo, itulah yang membangunkan malaikat supaya kita kemudian sholat gitu ya. Tapi maaf dari setengah kilo dari itu. Atau keluar ke hampangan tetapi bobo ini. Tak harus sholat sah hasil wujud. Wah, aku menang gitu ya. Ya tahu subhanallah gugah dari masihnya. Atas gugah kadamar, atas abdah kata enal tersebut. Kalau seperti kita kadang-kadang beres serem. Beres serem ke buku gerak. Bukan setengah kilo. Kepikir teman berapa? Subhanallah ya. Jangan ibu-ibu kita evaluasi dari sedikit saja disolatkan. Ketika ditaruh ya Rasulullah, engkau itu sudah pasti masuk surga. Engkau maksum, engkau kekasih Allah. Kenapa ibadah sampai seperti itu? Terus apa katanya? Di walama, apa aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Jadi sholat itu merupakan tanda terima kasih kita kepada Allah. Kan ulama kadang-kadang sholat masih merasa terpaksa.
merasa itu kewajiban. Kemarin baru sendiri ke Majelis Taklim mananya. Ketika kita ibadah itu bukan karena kita diwajibkan oleh Allah harus ibadah ini untuk ibadah ini. Allah, kenapa Allah menyuruh kita sholat? Kenapa Allah menyuruh kita puasa? Bukan Allah butuh sholat kita. Kan upah ibu ya pengesahan. Ya ibu butuh acuklah yang bangsa sengaja. Ya pengesahan anu beas. Ada emang ibu butuh beas. Sekarang Allah, kamu sholat, kamu puasa. Apa Allah butuh sholat kita? Tidak. Apa Allah butuh puasa kita? Tidak. Nah itu kenapa kamu sendiri? Kenapa? Karena kita itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita asalnya tuh dari surga. Ya, Nabi Adam itu dulu disimpan di surga karena diganggu oleh setan kemudian ke dunia. Tapi hanya mataun yang ada di sudah ini hanya di dunia ini hanya untuk sementara. Walaupun fil ardi mustaqarrun wa mataun ilahin. Hanya sementara senang-senang di dunia itu teraya anu sirungan. Semuanya juga ijazah ajalu ayastakhiru dan sa'atan wala yastaklimun. Kalau ajal itu sudah datang, nggak bisa dinanti-nantikan, semuanya kembali gitu ya. Kita diberi waktu sekarang untuk mentransfer kepada Allah. Beribadahlah kamu sesuai dengan apa yang kamu inginkan nanti. Akhirnya ibu-ibu TKW di sana, di Jepang, di Korea, di mana itu dan kadian terus saja pangesan di tanah gitu kan ya. Pangesan pangdamelkeun bumi, pangesan ku kasepurna atawa kasahatan ngadamal teh. Engke di mana aja tos beres kuwi kadieu kan ieu teh gaduh bumi, gaduh tempat. Ari dititipkeun ka jalmi mah kadang-kadang terusnya kata nanu pada mah TKW istri di dieu ya. Sarulina di dieu kusaha ieu teh ayo di kantor ya. Seueur sampai situ nah yang ditransfer ke Allah mah moal. Allah mah tidak akan mengganggu kita ya. Dan ibadah orang transfer ke Allah yang begitu meninggal. Oh itu tabungan kita teh. Apakah tabungan kita itu yang memang habis? Habis itu maksudnya apa? Kalau tabungannya sholat, tabungannya puasa itu mah habis. Ketika kita meninggal tidak bertambah. Tapi kalau kita tabungan disimpan, ini ada di masjid ini perlu apa? Perlu karpet. Selama karpet dipakai terus, walaupun kita sudah meninggal. Terkira ngirim meser semen 2 kilo gitu ya. Terus di masjid masih pakai, itulah amal yang terus akan ngalir. Terus bertambah nanti di sana pahalanya. Ya orang yang setelah meninggal dunia di sana bisa berubah. Yang mungkin ketika permulaannya mungkin bahwa pahalanya sedikit, tapi karena dia sudah meninggal 3 yang abadi, yaitu ilmu yuntafa'u bih. Terkira ibu ngajar Al-Fatihah, ibu pun Al-Fatihah termasuk surga dan neraka. Padahal ya Allah sabit sawi minimal 17 kali. Terus dia sampai terus tuh itu teh pahala terus selamanya pakai luar biasa. Terus di dia subhanallah itu akan terus. Kemudian kalau yang kedua, sidqah tadi ilmu yuntafa'u itu sidqah jariyah, sedekah dengan harta dan meninggalkan anak. Ya Rasulullah. Pernah ada yang tanya, wahai malaikat, itu pahala apa sebanyak itu? Rasanya saya tidak berbuat sebanyak itu. Apa itulah doa ampunan dari anakmu yang ditransfer dari dunia. Subhanallah. Jadi ibu-ibu luar biasa. Ketika kita dengan sholat saja ya, masih jauh dari apa yang dikatakan Rasulullah ya. Nah, kemudian Rasulullah itu tadi ketika bangun doanya tidur doanya ibu apa? Mati. Ibu-ibu kita itu Islam itu luar biasa, dibimbing selama 24 jam kali 60 menit 1440 menit itu menjadi pahala dan apa dalam doa. Coba ibu-ibu ayo apa orang andalkan kinana tepan 5 kali 10 menit cuma 50 menit.
Terus yang 1390 menitnya dipakai apa? Karena itu Rasulullah membimbing dengan doa. Tapi kadang-kadang kita tidak pakai. Ibu berangkat ke sini, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, saya ke sini niatnya untuk mencari ilmu. Bismillah. Ibu tidur itu misalnya jam 3 jam 5, 2 jam dalam ibadah. Jangan dikotori. Kenapa? Kalau di bulan Jujur banyak bidorokan. Jangan dikira bidoro kalau Jujur tidak ada di masjid. Banyak. Terus kalian tuh ngatosan, mungkin ngatosan ustaznya penceramahnya ngobrol. Terus ngobrol aja nggak gibah. Udah dosa. Atau kita ibu-ibu dengan berbagai macam seragam, itunya pakai apa itu matching. Nah, udah. Nanti hari istri tanya, jadi ibu-ibu kita dibimbing ketika mau tidur, ya tadi sholatnya. Jadi sholatnya ibu-ibu satu sholat itu. Sholat itu banyak yang harus kita perhatikan. Pertama apa ibu? Waktunya. Tadi kan sudah disampaikan. Yang Allah cintai itu apabila waktunya di awal waktu. Coba Ayana evaluasi ibu-ibu sehari semalam berapa sholat yang bisa awal waktu? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian setelah itu bagaimana persiapannya? Ya. Khusus zinatakum indah boleh masjid. Pakailah perhiasanmu ketika kamu mau sholat, mau sujud. Apakah kita sudah seperti itu? Kadang-kadang kan tidak. Tadi kapan mau sama 3 rilis gitu ya? Begitu pada sholat depan masuk pas tiba rasul terus rumah ladang terus sholat ya. Wangi depan kalau tahajud dasar nggak ada dianggo. Jadi kita harus pakai lampu perhiasan pakai gitu ya. Kita disuruh kalau kita punya perhiasan pakai, tapi bukan untuk show, untuk pamer, tapi kita tahu bahwa Allah sudah berjanji saya pakai untuk kepengajian gitu niatnya. Masa dipakainya hanya untuk pesta saja, gitu ya? Kemudian kita evaluasi perlengkapan sholatnya, ya. Apakah mau kena setahun sekali ibu bisa beli mukena berapa kali? Setiap lebaran rasanya tidak afdol kalau tidak punya baju baru. Tapi apakah mukenanya juga baru atau tidak? Nah itu harus kita evaluasi sholat kita tuh luar biasa ibu-ibu. Kenapa sampai Allah menilai dari sholatnya? Karena banyak yang harus kita persiapkan. Jadi ketika ibu malam sholat tahajud, simpanlah sholat khusus untuk sholat malam. Begitu dulu ganti dulu, nanti pakai lagi ketika mau tidur lagi. Memang menurut fikih boleh-boleh saja, tapi secara adab batas atau tidak akan saya percepat dan sudah menunjukkan. Kemudian apa lagi? Khususnya, ibu-ibu, khususnya kumaha kalau adanya. Jadi ibu-ibu ternyata sholat kita kan masih jauh dari sempurna. Karena sering kalau abrak. Nah, aku jadi bodoh sholat mah lebih dari TK, ya. Yang kedua ya tilu. Itu atau apa? Jadi lupa lagi. Kenapa? Karena setan memang itu bangun ya. Jadi mari, udah gitu bacaannya. Sudah pahamkah bacaan yang kita baca? Jadi mau tunggu berapa tahun lagi kalau belum bisa? Kan kita harus tahu apa yang kita baca. Karena sholat itu penuh dengan doa. Al-Fatihah saja, kenapa Al-Fatihah bisa jadi obat sakit, jadi obat dingin ini? Itu kan harus ada. Iya karena budu, iya karena sakit. Pada kuasa menyembah dan meminta pertolongan, ya Allah, mudah biru tersakulah yang kali itu ayah ibu dari kerjaan begini, anak yang belum punya anak. Ketika nasta'in itu juga pada Allah dan kemudian ihdinas siratal mustaqim, ya Allah pimpin aku harus kemana? Kalau saya berobat harus berobat kemana? Gitu ya, kalau saya di kemana? Itu dengan Al-Fatihah ketika kita sholat. Kemudian yang lebih hebat lagi, Allah suruh memuji dulu, ya kan Allah Rabbil Alamin. Kita memuji Allah, kemudian setelah sujud
kita berdoa, itu doa yang paling luar biasa. Sebenarnya kita berdoa, Rabbi firli, ya Allah ampuni dosa. Dan orang kadang-kadang terlalu asa boga dosa, eta betul. Asa pan betul nak, ya. Padahal doa asa abren gitu ya. Berapa dosa dari mata, berapa dosa dari telinga, berapa dosa dari bibir, itu yang dicuci ketika kita wudhu. Makanya ketika wudhu tadi dinikmati, ya Allah tadi begini siang kita wudhu tadi baru radang dosa. Tadi Rabbi firli, ya Allah ampuni dosaku, warhamni, ya Allah sayangi aku, ya Allah kamu sayang padaku, maka apapun diberikan. Wajibuni, ya Allah cukupkan semua kebutuhanku. Warfani, angkat derajatku di hadapanmu. Wahdini, beri hidayah aku. Wa'afini, sehatkan badanku. Wa'afani, hapus dosaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa zidi sultani. Allahumma inna nas'aluka bi anna alhamdulillah ilaha illa anta ya Hanan ya Manan ya bari'as samawati wal ardi wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami buku di sini untuk meninggal. Nilainya Rasulullah lahir ya Allah, ini hamba-Mu yang mengharapkan cinta Rasul, mengharapkan kasih sayang, tapi ya Allah masih jauh apa yang kami lakukan, masih jauh dari apa yang Dia contohkan. Kami mohon padamu ya Allah, bimbinglah kami agar kami mampu memanfaatkan sisa usia kami untuk memperbaiki ibadah kami, memperbaiki akhlak kami, sehingga pantas menjadi umat Rasulullah. Bimbinglah kami ya Allah agar kami mampu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kami yang tidak disukai oleh Rasulullah dan tidak disukai olehmu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hidup kami, ubahlah kami menjadi penghapus dosa-dosa kami yang begitu banyak. Masih jauh ibadah kami dan Rasul-Mu ya Allah. Masih jauh ibadah kami daripada yang Engkau wajibkan kepada kami. Kami juga mohon padamu ya Allah, jagalah anak keturunan kami agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang akan memberi kebahagiaan pada kami di dunia ini dan di akhirat. Yang Kau cabut nyawa kami ya Rabb, sebelum Kau ampuni dosa kami. Yang Kau cabut nyawa kami ya Rabb, sebelum segala titipan-Mu, harta yang Kau titipkan kepada kami manfaatkan sesuai dengan petunjuk. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila ada anak keturunan kami yang masih jauh dari-Mu ya Rabb, kita bertolong mereka justru beban pada kami. Ampunilah ketidakmampuan kami mendidiknya. Bukakanlah pintu hidayah untuk mereka ya Allah. Akan mereka menjadi anak yang soleh dan solehah, yang akan selalu mengirim kebaikan bagi kami di dunia dan akhirat nanti. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, turunkanlah bagi kami pemimpin-pemimpin yang Kau ridhoi, yang akan membawa negara ini. Salamullah ya sadah minar rahmani yakshakum ibadallahi ji'nakum qasadnakum talabnakum. Salamullah ya sadah minar rahmani yakshakum ibadallahi ji'nakum qasadnakum talabnakum. Tu'inuna tughithuna bihimmatikum wajadwakum fa'ahbuna wa a'tuna ataya
سلام الله يا سادة من الرحمن